Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Ibu sekalian, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pertemuan kita hari ini tentang fungsi kuadrat. Ibu nggak buat slide kali ini, kita akan belajar langsung dari studiobelajar.com karena di sini sudah lengkap materinya. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang persamaan kuadrat, di mana bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Sedangkan untuk fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, ini bentuknya sama seperti persamaan kuadrat. Cuman maksud fx di sini adalah mendefinisikan titik x pada sumbu y. Ya, di sini a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, artinya di sini x jika kita menggantinya dengan 1, maka semua kandungan x di sini juga berubah menjadi 1 atau yang lainnya. Ya. Nah, jadi bentuk ini juga bisa kita definisikan menjadi di sini y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya. Nah, ketika kita membuat grafik baik fungsi linier maupun fungsi kuadrat atau fungsi lainnya, tentu yang kita cari adalah bagaimana berapa ketika dia berpotongan di sumbu x dan berapa ketika dia berpotongan di sumbu y. Nah, maka untuk itu ketika kita menentukan koordinatnya, silahkan mahasiswa Ibu misalnya diberikan persamaan sama dengan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3, itu bagaimana fungsinya. Nah, tinggal tentukan koordinat x-nya berapa, y-nya berapa. Paling mudah itu ketika x-nya 0. Lalu 1 bagaimana, 2 bagaimana, 3 dan seterusnya. Nah, ketika x-nya 0, masukkan di sini substitusi. 0 kuadrat kurang 2x kurang 3. Makanya hasilnya minus 3. Itu kasih contoh ya. Misalnya, x kuadrat kurang 2x kurang 3. Set. Ini kita lihat kenapa bisa seperti itu hasilnya. Ya, ini lagi proses running. Misalnya kita punya fx sama dengan x kuadrat x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, kita misal x-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 1 atau 0, artinya ini kita substitusikan. Ketika x-nya kita ganti dengan 1, maka ini menjadi 1 kuadrat 2 kali 1 kurang 3. Ya. Berarti ini 1 kuadrat nilainya adalah 1. 2 kali 1 hasilnya 2 dan kurang 3. Maka F1 sama dengan 1 kurang 2 min 1 kurang 3 minus 4. Itulah cara substitusinya ya. Jadi di sini siapa y-nya? X-nya tadi ini 1, y-nya sama dengan minus 4 ya. Jadi ini untuk koordinat x, ini yang y-nya. Nah, selanjutnya sudah ada x, sudah ada y, 0 min 3, 1 min 4, 2 min 3 dan seterusnya. Kita cari pada sumbu koordinat. Ketika x-nya 0 ya, x-nya 0, y-nya minus 3. Nah, 0 minus 3. Ketika x-nya 1, y-nya minus 4. Di sini minus 3, di sini minus 4 ya. Ini 2, ini minus 3, ini minus 4. Ketika 2, minus 3. Ketika 3, di sini 0. Ketika 4, dia di 5. Nah, ketika min 1,
Ketika X-nya min 1, Y-nya di 0, pas di sini. Ketika X-nya minus 2, ini X-nya minus 2, Y-nya plus 5, dan seterusnya. Makanya lah di sini untuk fungsi kuadrat itu menjadi kurvanya berbentuk parabola, ya. Nah, tapi pada sebelumnya Ibu sudah pernah mengingatkan kepada kalian, mohon untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, perhatikan dulu nilai diskriminannya. Bisa jadi lebih dari 0, bisa jadi sama dengan 0, bisa jadi kurang dari 0. Ternyata ini juga mempengaruhi hasil dari persamaan grafiknya. Di sini ya, misalnya, ketika nilai A, nilai yang koefisien dari kuadratnya lebih dari 0, artinya positif, itu semua kurvanya terbuka ke atas. Sedangkan ketika A-nya negatif, ya, yang A yang mana sih? Yang A itu yang ininya ya. Kalau A-nya positif, berarti semua terbuka ke atas. Kalau A-nya yang negatif, kurvanya semua terbuka ke bawah, ya. Nah, kalau nanti kalian mendapati nilai diskriminannya lebih dari 0, itu artinya kurva itu memotong sumbu X di 2 titik. Di sini 1, di sini 1, ya. Di sini 1, di sini 1. Artinya ketika D lebih dari 0, kurva tersebut memotong sumbu X di 2 titik. Bukan sumbu Y, ingat. Nah, ketika D sama dengan 0, kurva itu titik puncaknya berada di 1 titik. Titik puncaknya bersinggungan dengan sumbu X, ya, bersinggungan dengan sumbu X. Dan ketika kurva D-nya kurang dari 0, itu kurvanya berbentuk melayang, ya, artinya tidak menyentuh sumbu X. Dan artinya di sini didapati X titik puncaknya berupa A, B. Oke. Nah, bagaimana langkah-langkah menggambar grafik kuadrat? Ini dia. Yang pertama, tentukan dulu titik potong sumbu X dengan nilai fx sama dengan 0. Itu yang paling mudah. Kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y ketika X sama dengan 0. Ini seperti yang tadi. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya min 3. Ketika Y-nya sama dengan 0, X-nya 3. Jadi itu cara paling mudah untuk menentukan grafik, koordinat grafik, ya, ketika sumbu X dan sumbu Y-nya sama dengan 0. Nah, menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu titik tengah atau titik puncak. Sumbu simetri itu dia berpotongan di mana sumbu X-nya. Ya, kalau tadi kondisinya adalah D lebih besar dari 0, bisa jadi X-nya itu ada 2. Nah, ketika D-nya sama dengan 0, titik puncak itu sekaligus dengan sumbu simetrinya. Ya, sumbu simetri itu kan artinya kalau dilipat dia sama. Nah, yang keempat, tentukan titik puncaknya. Kalau sudah melewati keempat tahap ini, langsung digambar menjadi kurva persamaan kuadrat. Ya, nih kita lihat contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Nah, yang pertama kita lihat A-nya sama dengan 1. 1 itu artinya nilai positif. Terus nilai diskriminannya B kuadrat kurang 4AC didapat 36. Berarti D-nya juga lebih dari 0, artinya dia memotong di 2 titik, ya, memotong di 2 titik. Lebih kurang gambarnya seperti ini nanti. Dia memotong di 2 titik, terbuka ke atas dan memotong di 2 titik. Tapi sekarang kita mau tahu titiknya titik apa aja. Ketika Y sama dengan 0, hasilnya X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Berarti di sini 4, di sini min 2. Bisa jadi kayak gini titiknya. Nah, cuman sekarang kita perlu tahu puncaknya di mana. Cari dulu. Tentukan titik potong dengan sumbu Y. Dapatnya minus 8. Nah, ini nanti Y ke minus 8 ya. Terus ketika di ini, nah, ketika X-nya yang sama dengan 0, dapatlah sumbu simetrinya adalah 1. Ini 1 berarti seret ke sana. Ya, sumbu simetrinya X sama dengan 1. Dapatlah titik puncaknya Y sama dengan 9. Artinya 1, minus 9. Berarti seret di sini di 9 baru naik lagi ke atas. Ya, dari situ kita substitusikan dan segala macam, dapatlah hasil gambarnya seperti ini. Itu dia cara membuat persamaan kuadrat. Nanti Ibu bagi linknya, ya. Nah, selanjutnya sudah dapat persamaan kuadratnya. Berarti tadi
bagaimana cara menentukan grafik fungsi kuadrat? Yang pertama, tentukan dulu titik potongnya. Tunggu dulu. Yang pertama, tentukan dulu nilai A-nya. Kalau A-nya positif, berarti terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, berarti terbuka ke bawah. Yang kedua, tentukan nilai diskriminannya. Kalau diskriminannya positif, maka grafik tersebut memotong titik X di 2 titik. Sedangkan kalau sama dengan 0, memotong sumbu X di 1 titik. Sedangkan kalau yang kurang dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X. Lalu yang ketiga apa? Tentukan simetri. Ya, simetri. Baru selanjutnya nanti tentukan titik puncak. Simetri itu untuk menentukan dia titik balik ya, titik baliknya di mana. Sedangkan ini adalah titik puncak. Oke. Nah, satu lagi kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, persamaan kuadrat baru itu kan bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau kalian punya X1, X2, artinya akar-akarnya ini dijumlahkan, maka rumusnya itu adalah minus B per A. Kalau dikali berarti C per A ya, persamaan kuadrat awalnya ini. Maka persamaan kuadrat barunya berubah menjadi X1 tambah X2, X1 kali X2. Ya, ini dia ada langkah-langkahnya menentukan jumlah dan perkalian akar dari persamaan kuadrat dan seterusnya. Kita lihat contoh soal. Ibu kasih contoh satu saja karena Ibu yakin ini kan adalah pengulangan. Ya. Nah, diketahui akar-akar persamaan ini ada persamaan. Dia punya akar-akar. Akar-akarnya adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa kurang 2 dan beta kurang 2 adalah apa? Ya, jadi kita lihat. Kalau akar-akar itu dijumlahkan, dia adalah minus B per A. Berarti min 2 per 1, 2. Sama dengan minus 2. Kalau dikalikan C per A, hasilnya 3 C per A, 3 per 1, hasilnya adalah 3. Nah, maka persamaan kuadrat barunya adalah jumlah akar-akar persamaan kuadrat baru. Pertanyaannya di sini adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya ini adalah apa? Ya. Oke, berarti di sini kita nggak usah cari jumlahnya. Oh ya, jumlah ya. Kenapa jumlah? Karena di sini tadi. Nah, bagian tengahnya itu adalah X1 tambah X2. Berarti jumlah akar-akarnya. Yang suku ketiganya adalah perkaliannya. Nah, maka kalau dijumlahkan tadi, alfa kurang 2 dan beta kurang 2, itu hasilnya adalah alfa tambah beta kurang 4. Alfa tambah beta hasilnya tadi minus 2. Minus 2 kurang 4, minus 6. Sedangkan perkaliannya, ini dikali alfa kali beta, alfa beta. Alfa kali min 2, min 2 alfa. Ini min 2 beta. Min 2 kali min 2 plus 4. Berarti hasilnya AB tambah 2A tambah B tambah 4. A kali B hasilnya tadi 3. A tambah B hasilnya minus 2. Dan di sini 3 tambah 4 tambah 4 hasilnya 11. Sudah ada penjumlahan, sudah ada perkalian, baru terakhir kita susun. Kebetulan di sini akar-akar adalah alfa kurang 2 dan beta kurang 2. Berarti di sini masukkan yang penjumlahan, lalu masukkan yang perkalian. Yang penjumlahan hasilnya minus 6 tadi, berarti jadi plus min kali min plus 6x. Yang kedua hasilnya 11. Berarti tambah 11 sama dengan 0. Nah, begitulah cara mencari persamaan kuadrat baru namanya. Mungkin nanti kalian bisa mencari lagi referensi yang lain untuk mempelajari bagaimana persamaan kuadrat baru. Nanti jangan lupa isi di form diskusi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Ya. Baik, untuk tugas kali ini silakan lihat di form tugas. Nanti kita pertemuan berikutnya, karena ini sudah pertemuan ke-6, maka nanti pertemuan ke-7 kita akan melakukan mid test. Mid test itu adalah ujian tengah semester atau midterm. Nanti Ibu beritahukan kepada mahasiswa regulasinya supaya semuanya bisa ikut di ujian itu. Ya, baik, demikian saja pemaparan dari Ibu hari ini. Mohon videonya diulang-ulang supaya bisa diikuti, karena nggak mungkin bisa paham hanya dalam sekali tampilan. Ya, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.